Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan para kita di iNews Jayapura di layar televisi Anda. Baik, saya akan menemani Anda 1 jam ke depan di mana saya tidak sendiri di sini. Saya akan ditemani 5 narasumber saya yaitu pertama mungkin Bupati Jayapura Matius Aweteu. Dan selain itu ada Pak Kepala BPBD Kabupaten Jayapura, ada Pak Sumartono. Selamat siang Bapak. Ada Bapak Kepala Balai KSDA Papua Edward Sembiring. Selamat siang Bapak. Dan ada PLH, mudah-mudahan akan disahkan Pak ya. Sebagai Kepala Balai Pengelola DAS. DAS itu pemirsa Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mambramo, ada Pak Ronald Luhu 5. Dan pemirsa ada juga Pak Dandim, pemirsa Dandim 1701 Jayapura, namun beliau lagi berhalangan hari ini pemirsa dan akan diganti oleh Pasiop Kodim 1701 ada Pak Iwan Dwi Prihartono yang saat ini sedang dalam perjalanan dan akan mengisi di tengah sesi acara ini pemirsa. Baik pemirsa, mungkin saya akan mengenang sedikit pemirsa dengan banjir bandang yang menimpa 1 tahun lalu Kabupaten Jayapura dan memakan korban cukup banyak pemirsa. Dalam catatan kami ada korban 104 yang meninggal dunia dan hilang berjumlah 7 orang pemirsa dan kabarnya 961 yang luka ringan maupun luka berat pemirsa. Dan selain itu pemirsa ada 11.725 pengungsi dan kerugian sangat banyak dilansirkan mencapai ratusan miliar rupiah pemirsa. Baik, dialog saya akan mulai mungkin ke Pak Bupati. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Bencana banjir bandang tanggal 16 Maret 2019 itu suatu musibah yang tidak pernah dibayangkan dan tiba-tiba malam kemudian itu menelan korban yang luar biasa. Kota Sentani lumpuh dan semua masyarakat mengungsi, ada 11 ribuan mengungsi. Dan kerugian yang besar hampir setengah triliun lebih. Dan saat ini sedang kita lakukan rekonstruksi, pemulihan dengan berbagai pihak. Kita sudah menandatangani di hadapan Presiden itu 16 pihak, yaitu 8 kementerian lembaga, PT Freeport, pemerintah Provinsi Papua, Universitas Cendrawasih, masyarakat adat, masyarakat tokoh-tokoh agama. Kita sudah sepakat bahwa kita akan bahu-membahu untuk memulihkan kembali, merekonstruksi kembali. Dan ini sementara sedang dilakukan. Kita bagi dalam 3 segmen. Segmen pertama kawasan cagar alam Siklop. Segmen kedua daerah aliran sungai yaitu Kota Sentani dan sekitarnya sampai Kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian segmen ketiga kawasan Danau Sentani, karena Danau Sentani juga air meluap naik itu lebih dari 2 meter, 2,5 meter sekian. Jadi ada sejumlah rumah, 22 kampung di danau ini semua terendam air danau yang naik itu, air pasang. Dan sekian lama itu rumah-rumah semua rusak. Nah, karena itu kita coba lakukan pemetaan di 3 segmen itu penanganannya oleh setiap lembaga dan kementerian dan semua pihak. Nah, sementara sedang dilakukan oleh masing-masing pihak dan termasuk juga relokasi terhadap para pengungsi yang rumahnya rusak, yang rumahnya hilang di bawah banjir, dan ini juga sementara sedang dibangun pemukiman-pemukiman. Dan itu belum selesai karena ini banyak sekali ribuan. Nah, kita akan usahakan dalam waktu tahun ini semua ini bisa selesai. Bapak, untuk tahun 2020 ini sudah berapa rencana, ada berapa jumlah rumah nanti akan dibangun dan yang mungkin setelah
yang dibangun kira-kira jumlahnya berapa buat Yang sekarang sedang dikerjakan untuk 300 rumah di Kemiri oleh kerjasama dengan Yayasan Buddha Suci. Kemudian juga nanti akan ada di 22 kampung, baik yang di Yosudosoyo, distrik Rafinirara, di sebelah utara Siklop maupun sebelah selatannya Siklop, yaitu Sentani dan sekitarnya. Itu ada 2.000 sekian. Dan sementara sedang dikerjakan. Yang kesulitan dari masyarakat adalah menyiapkan lahan. Lahan harus land clearingnya harus siap benar, karena ini rumah langsung datang dan pasang dan selesai. Jadi rumahnya itu fabrik, dipabrikan, dicetak semua sesuai dengan perencanaan ukuran yang disepakati, dan tinggal lahan saja siap dan semua jalan. Nah, saat ini kita sedang komunikasi beberapa waktu dengan masyarakat adat, masyarakat kampung untuk lokasi yang bisa land clearingnya itu bisa tidak lama. Karena kalau lokasinya berbukit-bukit ya pekerjaannya juga lama. Nah, membutuhkan biaya yang besar. Itu yang kita berharap tahun ini bisa selesai. Pak, saat itu pemerintah provinsi mengatakan bahwa akan ada relokasi yang warga yang tinggal di sekitar lereng-lereng Bukit Gunung Siklop. Bagaimana komunikasi pemerintah daerah dan pihak provinsi? Ya, pihak provinsi sudah mengambil alih juga untuk lahan di luar dari kabupaten ini. Menurut informasi dari provinsi bahwa itu sudah disiapkan di sekitar Koya. Dan kita berharap pembebasannya juga sama, dan land clearing juga sama, harus rata supaya begitu bantuan ini akan jalan itu bisa clear. Nah, kita berharap pemerintah provinsi bisa. Jadi kalau yang 2.000 tadi itu tanah tidak dibeli karena itu masyarakat punya. Jadi masyarakat wajib menyediakan dan mereka harus bekerja juga karena ini rumahnya sendiri. Dan mereka sangat siap untuk melakukan itu. Dan ada sementara sedang jalan di Sosiri, Yakonde sudah jalan. Pak Edward, perannya Bapak sendiri, dari badannya Bapak sendiri di segmen pertama itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Mbak Hera. Selamat siang pemirsa yang kami hormati. Mungkin sebelum masuk ke situ saya ingin menyampaikan ucapan turut berduka yang sangat mendalam kepada keluarga korban yang sudah menjadi korban dari bencana alam banjir bandang 1 tahun yang lalu. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan biarlah hormat dan kemuliaan kembali kepada Tuhan yang memberikan peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam keluarga. Itu sebagai rasa simpati kami atas peristiwa yang terjadi 1 tahun yang lalu, dan sesuai dengan penjelasan Pak Bupati tadi, kami mempunyai tanggung jawab di segmen 1, Mbak Fira. Jadi di segmen 1 ini adalah cagar alam Pegunungan Siklop. Itu ada rencana aksi yang sudah disusun, salah satunya adalah pemulihan ekosistem. Kita berbicara pemulihan ekosistem, maka salah satu kegiatannya adalah rehabilitasi kawasan hutan. Itu nanti mungkin kegiatan rehabilitasinya bisa dijelaskan lebih mendalam oleh rekan kami Pak Ronald. Tetapi ketika kita bicara pemulihan ekosistem, maka kita berbicara tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, termasuk di dalamnya patroli bersama dengan masyarakat. Itu kami lakukan sejak bahkan sebelum kejadiannya Pak Bupati ya, kami melakukan sebelum kejadian. Saya ingat persis itu pas di tanggal 13 kita janji mau rapat untuk membahas, karena kami melihat Kali Kemiri pada saat itu kabur, dan kami sudah menugaskan petugas lapangan Polhut bersama dengan masyarakat mitra Polhut mengecek ke atas, dan memang ada longsoran yang menyebabkan terjadinya bendungan alami gitu. Jadi pas kebetulan hari ini juga tanggal 13 kita ketemu ya Pak Bupati. Ini menjadi momen bagi kami untuk merefleksikan diri bahwa kegiatan pemulihan ekosistem yang dilakukan ini sudah dilakukan sejak
peristiwa banjir bandang itu terjadi di segmen 1 tadi. Kami melakukan patroli dan pemantauan terus-menerus dan sampai hari ini Pak Bupati saya laporkan juga ini ketika kali Kemiri atau kali yang lain kabur, saya sudah tidak bisa tidur. Saya sudah langsung perintahkan Polhut saya dan masyarakat mitra Polhut ngecek ke atas, ada apa di atas. Biasanya ini juga perlu menurut kami menjadi edukasi ke publik. Ketika kali kabur menurut kami ini perlu menjadi perhatian apa yang harus dilakukan gitu. Paling tidak yang ada di alur-alur sungai sehingga bisa diantisipasi, meminimalkan dampak gitu. Meskipun mungkin peristiwa alam kita tidak bisa kendalikan, tetapi paling tidak kita bisa tahu mana titik-titik kumpul, kemana kita harus menghindar ketika memang ada. Tetapi upaya-upaya untuk pemulihan itu selalu kita lakukan dan kita memastikan bahwa adanya bendungan alam. Kalau saya bilang bendungan alam karena ketika ada patahan itu longsor dia menutup aliran sungai itu, makanya kali kabur. Nah, begitu kali kabur ini ketika nutup terus, ketika curah hujan yang sangat ekstrim ini yang jebol, itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya ketika tidak ekstrim sekali ini mungkin tetap akan kabur tapi lama gitu. Jadi begitu air jernih, karena beberapa ini hari yang lalu saya lihat jernih, waduh tenang saya. Berarti aman di atas, tidak ada kali yang terhalang. Dan untuk di segmen 1, salah satunya adalah pemulihan ekosistem yang kami sampaikan tadi. Kami sudah menyusun rencana pemulihan ekosistem untuk 5 tahun ke depan sebenarnya. Dokumennya sudah dan kami kemarin sudah kirimkan juga ke 16 lembaga yang Seperti apa itu Pak? Itu rencana pemulihan ekosistem yang rusak di dalam cagar alam Gunungan Siklop. Itu sudah, dan itu menjadi acuan nanti teman-teman dari BPDAS untuk lakukan rehabilitasi untuk penanaman kembali. Karena inginnya kami sampaikan kesempatan ini juga bahwa memang penanaman ini bukan satu-satunya solusi instan. Tidak, karena memang kalau kita lihat kejadian kemarin, jangankan kayu yang masih kecil ditanam, yang sudah dengan akar-akar besar saja turun gitu. Tetapi ini kita tetap harus laksanakan dan tetap kita harus jaga dan pastikan ini terjadi. Setidaknya ini menjadi bumper, menjadi penyangga ketika terjadi. Nanti ini akan mengurangi kecepatan aliran permukaan ini gitu. Baik. Iya, baik, saya kira sementara itu. Ya, Bapak. Baik, Pak. Saya pergi ke Pak Ronald dulu. Pak Ronald, rehabilitasi pasca bencana ini, Bapak. Apa yang telah Bapak lakukan di dalamnya? Ya, terima kasih Mbak Hera. Selamat pagi pemirsa. Kami dan Pak Edward Sembiring ini satu tim. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau adalah Kepala Balai BKSDA yang bekerja pada Cagar Alam Siklop. Cagar Alam Siklop merupakan wilayah pemangku ya, BKSDA adalah pemangku wilayah Cagar Alam Siklop. Sementara kami bekerja dalam hal rehabilitasi di dalam kerangka besar pengelolaan DAS. Jadi dalam terkait masalah ini kami bekerja dari segmen 1 dan segmen 2. Nah, terkait dengan segmen 1, untuk Cagar Alam Siklop sendiri, pemerintah pusat KLHK itu sudah menganggarkan anggaran, saya buka saja di sini, sebesar 56 miliar khusus untuk rehabilitasi, untuk menanam saja. Di dalam 4 tahun anggaran atau multi years, tahun 2019 hingga 2022. Untuk 2019, proses pembuatan bibit pohon untuk rehabilitasi sudah dilaksanakan dan sudah tersedia. Semua proses itu dilakukan oleh masyarakat lokal, masyarakat adat, dengan menggunakan jenis-jenis bibit dari Cagar Alam Siklop sendiri. Bahkan itu sifatnya cabutan. Jadi cabutan itu bibit yang sudah ada di Siklop atau di penyangga diambil, dicabut atau diputar, kemudian disemaikan kembali dan itu akan dikembalikan ke Cagar Alam Siklop. Proses itu sudah kami laksanakan dan tahun ini kami akan melakukan penanaman seluas 1.500 hektar dimulai dari Doyo Baru sampai ke Bayangkara. Untuk Kota Jayapura kurang lebih
490 hektar dan untuk Kabupaten Jayapura 1010 hektar. Prosesnya akan dilakukan setelah launching atau kick off-nya nanti pada tanggal 16 Maret bertepatan dengan 1 tahun kita mengenang peristiwa bencana dan Hari Bakti Rimbawan. Nanti akan proses itu akan dilakukan oleh Pak Bupati Jayapura. Nah, untuk segmen 1 itu yang akan kami lakukan. Kalau Untuk segmen 2 Pak, kita tahan dulu masuk di sesi kedua ya pemirsa. Jadi pemirsa, jika ingin mengetahui lebih dalam lagi sampai di mana kita bicara terkait mengenang pasca bencana 1 tahun ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di channel Ana di iNews Jayapura, tetap di program Para kita.